pertanyaan. Baiklah Bapak Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji, kali ini saya akan menjelaskan beberapa dalam proposal saya, yaitu efektivitas sistem layanan rujukan terpadu SLRT dan Puskesmas Bendungan dalam penanganan keluhan fakir miskin di Kota Padang. Baiklah, langsung saja kepada latar belakang di sini. Latar belakang dari SLRT dan Puskesmas itu ada Peraturan Menteri Sosial Pasal 5 huruf C tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Dan selanjutnya Peraturan Wali Kota Padang nomor 72 tahun 2020 tentang sistem layanan rujukan terpadu penanganan kemiskinan dan pusat kesejahteraan sosial. Selanjutnya permasalahan penyelenggaraan layanan sosial yang kurang terpadu, dan yang terakhir itu sistem layanan rujukan terpadu SLRT dan Puskesmas Bendungan terakhir. Di sini ada rekapitulasi jumlah pelayanan rujukan yang diproses oleh Sekretariat SLRT Kota Padang tahun 2021 sampai tahun 2022. Yang pertama itu ada program rekomendasi RSUD, yaitu sebanyak 653 pelayanan di tahun 2021 dan 442 pelayanan di tahun 2022. Selanjutnya program reaktivasi PBIJKN, yaitu sebanyak 987 pelayanan di tahun 2021 dan 1003 pelayanan di tahun 2022. Selanjutnya itu program jaminan kesehatan Sabido Sadayung yang biasa disingkat JKSS, yaitu sebanyak 789 pelayanan di tahun 2021 dan 856 pelayanan di tahun 2022. Yang terakhir itu ada program Kartu Indonesia Pintar, yaitu sebanyak 1.246 pelayanan di tahun 2021 dan 363 pelayanan di tahun 2022. Selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas sistem layanan rujukan terpadu SLRT dan Puskesmas Bendungan dalam penanganan keluhan fakir miskin di Kota Padang. Tujuan penelitian di sini adalah mengidentifikasi efektivitas sistem layanan rujukan terpadu dan Puskesmas Bendungan dalam penanganan keluhan fakir miskin di Kota Padang. Manfaat dari penelitian di sini ada dua terbagi dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini menyebutkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai efektivitas pelayanan. Selanjutnya manfaat praktis. Di sini penelitian menyebutkan penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat dan informasi berupa hasil kajian dari pemerintah Kota Padang, khususnya dalam efektivitas sistem layanan rujukan terpadu SLRT dan Puskesmas Bendungan dalam penanganan keluhan fakir miskin Kota Padang. Penelitian terdahulu di sini ada 3 penelitian, yaitu yang pertama ada Sri Yuni Hartika dengan judul efektivitas program SLRT melalui pelayanan mobil keliling oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. Yang kedua itu ada Dwi Heruskoco, efektivitas sistem layanan rujukan terpadu Sabi Lulungan Kabupaten Bandung. Yang ketiga itu Arti Rukmana dengan judul efektivitas sistem layanan rujukan terpadu dalam penanganan keluhan fakir miskin di Kota Pekanbaru. Kajian teori dalam penelitian ini mengambil teori dari Bapak Edi Sutrisno dengan indikator efektivitas program. Menurut Edi Sutrisno ada beberapa indikator, ada 5 indikator. Yang pertama itu ada pemahaman program, yang kedua itu ada tepat sasaran, yang ketiga itu ada tepat waktu, yang keempat ada tercapainya tujuan, yang terakhir itu ada perubahan nyata. Skema pemikiran dari penelitian ini. Peraturan Menteri Sosial Pasal 5 huruf C tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dinyatakan bahwa SLRT dibentuk oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Selanjutnya Peraturan Wali Kota Padang nomor 72 tahun 2020 tentang sistem layanan rujukan terpadu penanganan kemiskinan dan pusat kesejahteraan sosial.
Selanjutnya turunannya itu ada efektivitas sistem layanan rujukan terpadu SLRT dan Puskesmas Mundokandung dalam penanganan keluhan fakir miskin di Kota Padang. Selanjutnya variabel pengukur efektivitas program menurut Edi Sutrisno. Yang pertama itu ada pemahaman program, kedua tepat sasaran, yang ketiga tepat waktu, yang keempat tercapainya tujuan dan terakhir yaitu perubahan nyata. Selanjutnya ada hasil. Definisi konsep. Yang pertama itu ada pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan berupa barang, jasa, administrasi kepada masyarakat. Yang kedua itu ada efektivitas, suatu alat yang digunakan untuk mengukur tujuan target sesuai jangka waktu apakah program berhasil dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada efektivitas program, upaya untuk mengukur apakah suatu program telah mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Yang terakhir itu ada program SLRT, yaitu sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu serta menghubungkan mereka dengan program penanggulangan kemiskinan yang ada di Dinas Sosial Kota Padang. Definisi operasional. Di sini setelah dijelaskan tadi ada beberapa indikator, dan di sini dijelaskan dalam definisi operasional. Yang pertama itu ada variabelnya pemahaman program, yang indikatornya ada 3. Yang pertama itu indikator pemahaman terhadap tupoksi. Cara mengukurnya ada 2, dengan cara yang pertama dengan cara tim pengelola program SLRT dan Puskesmas memahami tupoksi masing-masing. Yang kedua melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya sosialisasi terhadap program. Cara mengukurnya ada 3, yaitu yang pertama bentuk sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan program SLRT dan Puskesmas. Yang kedua, cara Dinas Sosial Kota Padang agar sosialisasi terkait program SLRT dan Puskesmas dapat tercapai. Yang ketiga, sosialisasi dan pelatihan SLRT dan Puskesmas diberikan baik itu kepada tim maupun masyarakat. Selanjutnya, variabel komunikasi. Terdapat 3 cara untuk mengukurnya. Yang pertama itu bentuk komunikasi yang dilakukan, bagaimana cara Dinas Sosial Kota Padang dalam membentuk komunikasi yang efektif. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SLRT dan Puskesmas Kota Padang. Selanjutnya itu ada komitmen. Yang pertama, komitmen Dinas Sosial Kota Padang dalam pelaksanaan program SLRT dan Puskesmas. Yang kedua, cara Dinas Sosial Kota Padang dalam menjaga komitmen. Indikator kedua yaitu variabel kedua yaitu ada tepat sasaran. Indikatornya meningkatkan pelayanan publik. Meningkatkan pelayanan publik ada 2 cara untuk mengukurnya. Yang pertama itu target penyelesaian pengaduan masyarakat melalui SLRT dan Puskesmas. Yang kedua, seluruh pengaduan apakah telah terselesaikan. Yang ketiga, rencana aksi kegiatan tahunan program SLRT dan Puskesmas. Yang keempat, realisasi pencapaian kegiatan tahunan program SLRT dan Puskesmas. Selanjutnya, variabel tepat waktu. Di sini ada indikatornya ketepatan waktu. Cara mengukurnya, yang pertama itu seberapa cepat laporan yang ditanggapi oleh tim pengelola SLRT dan Puskesmas Kota Padang. Yang kedua, ketetapan waktu pelayanan dalam program SLRT dan Puskesmas. Yang ketiga, ada pelaksanaan program SLRT dan Puskesmas sesuai SOP yang telah ditetapkan. Tercapainya tujuan. Di sini ada beberapa variabel juga. Yang pertama itu mengelola pengaduan masyarakat secara tuntas. Ada 2 untuk mengukurnya. Dilihat dari kecepatan tim pengelola dalam menyelesaikan pengaduan. Yang kedua, tim pengelola program SLRT dan Puskesmas merespon aduan masyarakat yang masuk. Selanjutnya, akses partisipasi masyarakat. Ada 2 juga poin untuk cara mengukurnya. Adanya kemudahan akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Yang kedua, dilihat dari tersedianya kanal-kanal penyampaian pengaduan yang disediakan Dinas Sosial Kota Padang. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dapat dilihat dari target indikator kinerja RPJMD Kota Padang tahun 2016 sampai 2021. Dilihat dari penyelesaian pengaduan yang telah diselesaikan mulai dari tahun 2020 sampai 2022. Terakhir itu ada perubahan nyata. Di sini indikatornya ada 2. Yang pertama itu meningkatnya partisipasi masyarakat. Cara untuk mengukurnya adalah jumlah pengaduan masyarakat tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua itu peningkatan jumlah pengaduan masyarakat. Yang terakhir ada pengelolaan pengaduan yang transparan.
diukur dengan dua cara juga. Yang pertama itu alur proses pengaduan dan keterbukaan informasi program SLRT dan Puskesos. Yang terakhir itu ada metode penelitian. Di sini pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, teknik pengumpulan informan yaitu dengan cara purposive sampling. Peranan peneliti di dalam penelitian ini sebagai instrumen utama. Proses penelitian ada dengan cara merumuskan masalah, survei awal, sampai mengumpulkan data. Unit analisis SLRT ini ada kelompok yaitu SLRT Puskesos Bendukandung Dinas Sosial Kota Padang. Teknik analisis data di sini ada 3, reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data, triangulasi sumber. Terima kasih. Sekian dulu dari saya, Indah. Semoga jelas apa yang saya jelaskan di video ini. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording stopped.